Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan ini, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Yuda Wijaya dari SMK Negeri 7 Kota Bandung yang merupakan salah satu peserta Jambore Guru pada tahun 2024 akan berbagi sedikit praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kita ketahui sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, serta para hadirin, bahwa fenomena pembelajaran sekarang sungguh sangat menarik. Perkembangan psikologis anak kian hari kian berkembang sesuai dengan arah perkembangan mereka. Kita di masa kita belajar dulu, kita menemukan berbagai bentuk kedisiplinan, berbagai bentuk tekanan atau berbagai bentuk hal-hal baik yang sering kita sampaikan bahwa dulu zaman bapak atau zaman ibu ketika belajar begini dan begini. Tapi pada saat kita menemui fenomena di masa sekarang, ternyata kita banyak menemui hal-hal lain yang tidak seperti yang kita alami semasa kita belajar dulu. Untuk itulah saya mencoba mengkaji mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini ke dalam sebuah tema yang menurut saya sangat menarik untuk diangkat pada kegiatan Jambore pada tahun 2024 ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita ketahui sendiri ketika di dalam kelas, terkadang kita menemukan suasana belajar di kelas yang rumah datang di sekolah untuk belajar, untuk mengajar, dan memimpikan sesuatu hal yang dianggap akan menyenangkan. Materi yang disampaikan dengan baik. Kemudian juga kita akan mendapatkan sesuatu hal yang bermakna pada saat itu. Tapi pada kenyataannya ketika kita dalam suasana belajar malah kita yang terbebani atau kita yang terbelenggu oleh perilaku anak. Banyak anak yang melakukan hal-hal yang dirasa kurang pantas, kurang wajar, yang tentu itu akan mengekang secara psikologis bagi guru itu sendiri. Kemudian di sisi lain, anak juga melakukan banyak sekali melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa ke dalam kelas. Ketika guru menyampaikan suatu materi, ketika guru memberikan pelajaran, ternyata anak tidak memperhatikan, bahkan melakukan hal-hal lain kan lagi tidak memperhatikan, tetapi melakukan hal-hal yang memang mengganggu ketertiban di dalam kelas belajar itu sendiri. Di sisi lain juga pada gambar di atas ini merasa mengalami beban yang luar biasa berat, ya, sehingga dia merasakan berbagai macam pengetahuan, berbagai macam hitungan, berbagai macam hal-hal lainnya yang tentu itu akan membuat peserta didik menjadi beban dan kemungkinan besar menjadi stres. Selain guru, Bapak dan Ibu, kita ketahui sendiri, kadang-kadang kita menemukan atau di mata peserta didik didapati guru yang galak, gitu ya, guru yang memarahi siswa, atau guru yang banyak melarang, gitu ya. Kamu dilarang ini, atau guru yang banyak menakut-nakuti. Jika kamu ini, maka akan begini. Awas, kalau kalian tidak mengumpulkan dalam waktu jam sesuai yang ibu batasi, maka kalian akan begini, begitu. Itu yang disampaikan guru. Sebetulnya itu baik, Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka pemberian pemahaman, pemberian kedisiplinan terhadap siswa ketika memang siswanya berpikir bahwa tersebut ya udahlah nggak apa-apa ini hal baik yang akan membantu saya untuk mengerjakan tugas ini dengan baik sesuai dengan tengah waktu yang diberikan. Akan tetapi di sisi lain apabila siswanya memiliki pemahaman yang berbeda, tentu hal-hal yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi tentu menjadi beban tersendiri bagi Bapak dan Ibu sekarang dalam pembelajaran. Tidak semuanya Bapak dan Ibu guru itu seperti yang tadi ya galak, memberi banyak ancaman, memberi banyak perintah. Kita lihat sendiri bahwa kita sebagai guru pun terkadang kalau saya sendiri berpendapat bahwa guru itu adalah panggilan Bapak dan Ibu. Tidak semua orang memiliki profesi atau kemauan untuk menjadi seorang guru. Guru adalah panggilan. Maka ketika panggilan dalam suasana apapun kita harus beristiqomah, harus mempertahankan semangat panggilan tersebut. Kita harus menjadi pelayan, pengayom terhadap anak-anak. Berdasarkan salah satu prinsip Ki Hajar Dewantara yang disampaikan, bahwa guru itu harus menjadi tukang kebun yang menanam bibit, kemudian menyiram bibit, dan menjaga bibit atau tanaman tersebut dari kecil sampai besar, sampai menghasilkan panen yang luar biasa yang kita harapkan. Mungkin kalau sekarang mungkin kita berharap bisa menghasilkan panen karya yang luar biasa begitu ya. Di sisi lain guru merupakan panggilan adalah kalau saya mendapatkan gambar dari sebelah kanan mengatakan bahwa di beberapa sekolah bayangkan Bapak dan Ibu dengan kondisi kelas yang tidak seperti sekolah kita mungkin lebih relatif tidak bagus juga keadaannya, tapi di sana diajarkan oleh anggota TNI. Ini menunjukkan bahwa keberadaan guru itu sangat dinantikan. Guru itu diharapkan. Guru itu adalah panggilan jiwa yang bisa mengisi kekosongan-kekosongan bibit-bibit tanaman yang suatu saat akan menjadi tanaman-tanaman luar biasa yang akan mendapatkan, akan memberikan bunga yang indah, akan memberikan buah-buah yang
bermanfaat untuk lingkungan dan makhluk hidup sekitarnya. Bapak dan Ibu siswa di kelas, terkadang sering kita bagi menjadi dua, yaitu ada siswa baik dan siswa nakal. Tetapi hal tersebut biasanya berdasarkan pemahaman kita. Siswa baik mungkin yang duduk, yang mengerjakan, kemudian siswa nakal mungkin yang tidak memperhatikan atau banyak bertanya, atau juga kita menganggap bahwa siswa baik itu adalah duduk rapi dan lain sebagainya, seperti gambar di bawah ini, atau siswa yang nakal, siswa yang jahil terhadap guru adalah seseorang yang bisa memberikan harapan, bisa memunculkan harapan terhadap peserta didik kita sehingga bisa berkembang, berpotensi yang dia miliki. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, maka Bapak dan Ibu sekalian terdapat satu kegiatan dalam suatu pembelajaran yang mampu atau akan sangat menggali sekali potensi peserta didik. Apa itu? Dikatakan bahwa kegiatan tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah suatu metode pembelajaran, bukanlah suatu gaya mengajar, tetapi pembelajaran berdiferensiasi lebih cenderung adalah bagian dari pelayanan guru untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya, berkembang sesuai minatnya, menyesuaikan dengan gaya belajarnya, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Guru bukanlah sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi guru adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada siswa, di mana guru melempar jok-jok atau guru melempar permasalahan-permasalahan yang dapat dipecahkan oleh peserta didik melalui diskusi, melalui tanya jawab, melalui problem solving, atau melalui kegiatan pembelajaran lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi sangatlah memperhatikan karakter dan keadaan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dimulai dengan pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan atau gaya belajarnya, kesenangan atau hobinya, keterampilannya. Misalkan di dalam suatu kelas terdapat siswa yang senang bersuara atau mengungkapkan pendapat secara lisan, tetapi ada siswa lain yang senang sekali menyampaikan dalam bentuk tulisan. Maka kita bisa mengkolaborasikan dua gaya belajar tersebut, misalkan menggabungkan kelompok tadi menjadi suatu forum diskusi dan presentasi, di mana teman yang cakap dalam menulis bisa kita manfaatkan kemampuannya untuk menyampaikan tulisan, gagasan, dan penyelesaian masalah dalam bentuk tulisan. Sementara siswa lain yang cakap berprestasi bisa membantu, mendampingi, membimbing siswa lainnya untuk menyampaikan gagasan atau hasil pembahasan-pembahasan dalam bentuk presentasi atau penyampaian. Apresiasi merupakan solusi pembelajaran abad 21 yang mampu mengangkat derajat manusia, meningkatkan pemahaman siswa, dan juga mencerdaskan peserta yang merupakan komponen dari pembelajaran berdiferensiasi, terdiri dari konten, proses, produk, dan kita tidak boleh melupakan lingkungan. Di dalam konten atau isi, di dalam pembelajaran berdiferensiasi, tentu kita tidak boleh melupakan materi yang bersumber dari CP atau capaian pembelajaran. Konten ini atau pembelajaran tentu perlu kita sampaikan sesuai dengan karakter atau gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Selain itu, juga guru perlu memperhatikan proses belajar. Proses belajar apa yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Misalkan proses pengamatan terhadap lingkungan, kita akan mengamati bentuk-bentuk daun, itu perlu melaksanakan proses pembelajaran. Tetapi sekali lagi tentu perlu disesuaikan dengan keadaan lingkungan proses belajar. Dan tentu guru perlu menyiapkan strategi atau plan A, plan B sebagai contoh. Di dalam perencanaan pembelajaran, guru merencanakan pengamatan lingkungan. Walaupun di sekitar sekolah, misalkan guru atau siswa peserta didik akan mengamati tumbuhan hijau, bentuk daun di lingkungan sekolah. Tetapi takdir pada saat itu, guru tidak perlu memaksakan anak hujan-hujanan ya, kecuali memang materinya berhubungan dengan kegiatan hujan-hujanan. Tetapi kalau sama sekali tidak ada hubungannya, maka guru tidak perlu. Guru perlu menyiapkan strategi lainnya. Misalkan membawa jenis-jenis daun ke dalam kelas untuk diamati bersama oleh siswa. Komponen lain dalam diferensiasi adalah produk. Produknya apa? Produknya tentu saja hasil dari proses pembelajaran. Kita ketahui sendiri bahwa ranah kompetensi yang harus dimiliki peserta didik terdiri dari tiga ranah ini harus tetap menjadi produk acuan guru, di mana pembelajaran berdiferensiasi tidak boleh mengabaikan salah satu dari ranah hasil pembelajaran ini. Tetap peserta didik harus memiliki sikap yang baik. Kemudian juga peserta didik perlu mendapatkan pengetahuan sebagai bentuk produk yang perlu dihasilkan dari proses pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, lingkungan belajar juga tentu akan sangat penting dari segi
pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Pada kegiatan ini sebaik mungkin agar peserta didik bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Dengan pembelajaran yang memanfaatkan segala potensi belajar yang ada di lingkungan sesuai dengan keterampilan guru, sesuai dengan inisiatif guru dan kreativitas guru tersebut tercapai sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada pada sekolah tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah presentasi yang saya sampaikan terkait praktik baik pembelajaran hasil presentasi ini, itu di mana bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada kebutuhan individu siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas belajar, bukanlah metode pembelajaran atau bukanlah kegiatan pembelajaran utama di dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah di mana guru menyesuaikan dengan keadaan siswa, dengan potensi siswa, agar siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki, sesuai dengan apa yang dicapai. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan terkait praktik baik proses pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Dan tentu saja mohon maaf yang dapat saya haturkan atas keterbatasan yang bisa saya sampaikan, serta ucapan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang sudah memberi kesempatan, juga ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah saya atas terlaksananya atau dapat melaksanakan kegiatan presentasi dalam rangka Jambore Guru tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Rahayu.